Apakah kalian lagi nyari TWS yang udah support kodek LDAC atau LDAC tapi dengan budget pas-pasan atau BPJS alias budget pas-pasan jiwa sosialita? Yes, kalian lagi ada di video yang tepat. Yuk, sekarang kita bahas Irfan Air 2. Jadi kebanyakan TWS yang udah support kodek LDAC atau LDAC itu dijual rata-rata di harga di atas 500 ribuan lah kalau di Indonesia. Dan kebanyakan malah dijual di harga 1 juta. Tapi untuk yang satu ini, Irfan Air 2 ini bisa kalian pertimbangkan untuk kalian yang pengen punya TWS yang udah support kodek LDAC dengan harga yang budgetnya lumayan terjangkau di 500 ribuan aja. Untuk kotaknya sendiri sih ini nggak ada yang spesial ya, sama kayak kotak produk Irfan lainnya yang simple, kecil begini doang, terus di dalamnya ada buku panduan, terus kita dapat semacam cotton bud gini ya buat bersihin si TWS-nya dari kotoran-kotoran telinga yang membandel. Terus tentu TWS-nya sendiri kita dapat dan charging case-nya, dan ada 3 set ear tips cadangan sama kabel USB-C. Untuk charging case-nya punya desain yang simple, finishingnya matte, jadi ini expect nggak terlalu mudah nempel sisa sidik jari, ya lumayan, jadi kelihatannya nggak bakalan gampang kotor. Secara ukuran ini masuknya lumayan ya, sedang-sedang aja, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Baterainya 400 mAh, yang bisa dipakai buat ngecas TWS-nya nih sekitar 2-3 kali lah. Dan yang saya suka untuk Irfan sendiri tuh TWS mereka rata-rata punya wireless charging buat si kotak chargernya. Dan ini tuh nggak perlu beli TWS high-end buat dapetin fitur wireless charging ini, karena Irfan Free 2 ini juga udah support wireless charging. Lalu sementara itu kalau si TWS-nya sendiri sih punya baterai yang lumayan awet ya, ini diklaim bisa tahan sampai 9 jam tanpa kodek LDAC atau LDAC. Lalu kalau kita bicara soal TWS-nya, dia tuh punya desain finishing yang berbeda ya, karena dia pakai desain yang finishingnya tuh glossy kayak gini, dibalut warna hitam dan juga warna abu-abu. Untuk ukurannya sendiri sih bisa dibilang ini lumayan besar. Untuk fittingnya sendiri sih menggunakan ear tips bawaan yang udah nempel. Itu buat telinga saya berasa agak kegedean ya. Jadi agak gampang copot kalau pas lagi dipakai aktivitas misalnya buat olahraga. Jadi ini harus turun 1 size untuk ukuran ear tipsnya. Sementara itu untuk sealingnya sini udah bagus banget dan cukup kedap dan nyaman juga ya digunakan. Terus dia juga udah ada sertifikasi tahan air IPX7. Jadi ini nggak akan worry ya buat dipakai olahraga atau mungkin aktivitas di luar ruangan saat kehujanan. Terus untuk koneksinya dia udah menggunakan Bluetooth 5.3 yang secara jarak sini diklaim bisa sampai 15 meter tanpa penghalang. Dan sebenarnya udah saya coba ya, ini aman banget koneksinya, tidak ada terputus sama sekali. Terus Irfan Air 2 ini juga udah punya fitur dual connection yang artinya TWS ini tuh bisa connect ke 2 device secara bersamaan. Jadi ini bisa lebih mempermudah ya ketika kita pindah-pindah device, ini lebih gampang dengan fitur dual connection ini. Cuman berhubung dia udah support kodek LDAC atau LDAC, kita harus pilih nih untuk menggunakan fiturnya. Mau pakai LDAC ya harus matiin dual connection, atau mau pakai dual connection ya harus matiin LDAC-nya. Karena kalau diaktifkan secara bersamaan, koneksinya itu nggak akan benar. Ya, jadi bakal suka random disconnected atau kadang-kadang suaranya bakal ada keresek-keresek gitu. Ini hal yang wajar ya, ini adalah limitasi dari si Bluetooth-nya sendiri. Terus untuk delay-nya sejauh ini yang saya rasakan aman ya, even pakai kodek LDAC-nya diaktifkan, itu buat nonton video di YouTube aman banget. Untuk gerakan mulut dan audio yang terdengar itu sangat synchronize, nggak ada masalah. Dan kalaupun kalian mau pakai TWS ini buat main game, ya tinggal aktifin aja untuk game mode-nya yang ada di aplikasi. Jadi pokoknya tinggal dicentang atau diaktifkan aja. Nah, seperti biasa untuk pengguna produk Irfan itu wajib banget ya untuk install aplikasi Irfan ya di App Store atau di Play Store. Karena aplikasi dari Irfan sendiri adalah salah satu aplikasi audio yang paling banyak fiturnya yang pernah saya coba. Jadi dia bisa ngasih fitur sama settingannya tuh banyak banget. Jadi ini tuh pokoknya adalah hal yang wajib buat diinstal. Nah, di aplikasi ini kita bisa aktifin kayak gaming mode, terus ngontrol fungsi touch-nya, terus juga TWS ini tuh bisa disentuh ya. Total ada opsi 4 buah sentuhan yang bisa di-adjust. Itu untuk kiri dan kanannya bisa disetting masing-masing. Terus juga bisa nyalain fitur LDAC, ada dual connection, update firmware juga bisa. Dan tentunya setting equalizer. Nah, opsi equalizer sendiri ini tuh banyak banget, total ada 30 ya, dan masih ada custom equalizernya.
Jadi ini buat kalian yang hobi otak-atik equalizer ini tuh bakal menyenangkan banget. Cuman sayang untuk equalizer dia nggak punya equalizer yang ditune sama Olof, jadi nggak kayak TWS Irfan yang harga 1 jutaan tuh biasanya ada tuningan dari Olof. Untung ini nggak ada, tapi sih sebenarnya nggak masalah karena nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Terus salah satu fitur yang saya kangen dari produk Irfan tuh dia nggak ada fitur auto pause and play ketika dicopot dan juga dipasang kembali. Ya di produk harga yang lebih tinggi aja, yang harga 900 ribuan itu ada Irfan Free Pro 3 nggak ada, apalagi di TWS yang lebih murah. Jadi ini tuh nggak ada. Mudah-mudahan next product si Irfan bisa kasih fitur pause and play itu, karena itu tuh lumayan kepake buat saya. Terus kalau kalian mau pakai TWS ini cuma sebelah, ini bisa ya, jadi nggak mesti connect secara bersamaan keduanya. Nah, untuk driver yang digunakan ini lumayan gede 10 mm bertipe wool composite, dan kalau kita bicara sound signature atau sound quality-nya, sekali lagi nih saya nggak bosan-bosan buat ngingetin ke kalian, ini tuh bakal subjektif banget ya, ini masalah selera. Jadi bagus buat saya belum tentu bagus buat kalian, begitu juga sebaliknya, bagus buat kalian belum tentu bagus buat saya. Jadi untuk sound signature dari TWS ini dengan equalizer yang default, ini tuh secara power ya lumayan kenceng ya, sekitar volume 60% ini udah bisa enjoy saya pakai TWS ini. Dan yang paling berasa dari karakternya itu terdengar warm dengan bass yang nampol. Bassnya tuh bener-bener nonjok. Cuman terdengar agak sedikit boomy, jadi kalau dipakai agak lama mungkin akan ada agak pegel gitu ya di telinga. Nah, ini tuh dengan karakter begini harusnya kalian para bassnya tuh bakal suka ya. Tapi buat kalian yang mungkin tidak terlalu suka dengan bass yang berlebihan seperti saya, ini tuh bisa dibenerin kok. Lanjut untuk mid-nya sendiri ini masih terdengar clear ya, tapi di beberapa lagu yang saya dengerin itu suara vokalis terdengar agak lebih berat ya daripada suara aslinya. Mungkin ini faktor dari bass yang cukup dominan tadi. Sementara untuk high atau treble-nya di sini saya dengar sih terdengar agak kurang ngencring dengan sound staging yang terasa biasa aja. Nah, buat saya pribadi pakai TWS yang bassnya nampol kayak gini tuh agak kurang oke ya, agak mungkin lebih gampang pegal telinga saya dengerinnya. Nah, jadi di aplikasinya itu saya harus ganti equalizernya untuk bisa mendapatkan yang lebih pas di selera telinga saya. Nah, untuk preset bawaan equalizernya itu kan tadi saya sebutin ada sekitar 30 yang bisa disesuaikan, dan dari 30 preset tersebut yang paling cocok dengan selera telinga saya adalah opsi equalizer yang metal. Jadi kalau dilihat di grafiknya ini kalian bisa lihat sendiri, untuk preset metal dia naikin agak tinggi di area treble, jadi suara high-nya tuh lebih terdengar ngencring. Ini lumayan berubah ya, vokal terdengar lebih clear, lebih bening, dan treble juga lebih ngencring dan lebih enjoyable buat telinga saya. Nah, sekarang untuk sound yang kalian dengerin ini adalah kualitas mikrofon dari Irfan R2 yang direcord menggunakan HP saya adalah Google Pixel 7. Jadi lebih kurang kualitas mic-nya tuh akan seperti ini. Dari percobaan saya sebelumnya sih kualitas mic-nya itu udah terdengar cukup oke, cukup clear, dan tidak terdengar suara seperti robot ya suara kita. Jadi kalian bisa denger lah, kalian bisa nilai juga untuk kualitas mikrofon dari Irfan R2 ini seperti apa, nanti kalian komen aja di bawah. Oke, jadi kayak gini aja ya untuk review saya untuk Irfan R2 ini. Kesimpulannya sih dengan sound signature yang default TWS ini tuh cocok buat kalian para bass head ya, karena memang bassnya tuh nampol banget. Tapi buat kalian yang mungkin tidak suka dengan karakter TWS yang seperti ini, tenang aja, itu masih bisa diubah lagi di aplikasinya seperti yang udah saya ceritakan. Jadi ini tuh oke banget ya, dengan harga 500 ribuan kalian udah dapetin TWS yang punya fitur banyak, terus udah support codec LDAC atau LDAC. Terus juga fitur atau mikrofonnya ini oke, suaranya bagus. Terus juga dia punya banyak preset equalizer, jadi bisa di-adjust sesuai dengan selera. Dan ya, harga 500 ribuan untuk TWS ini sih oke banget. Jadi segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.